Jadi kalau Anda dalam kesulitan, misalnya Anda butuh apa gitu ya, tapi kalau Anda sudah membiasakan hidup itu hadir di saat ini seperti ini apa adanya itu, Anda nggak kemana-mana, nggak ngikuti pikiran belakrak kemana-mana. Insya Allah ketika Anda butuh apa-apa yang Anda butuhkan ada. Jadi misalnya sepertinya Anda nggak punya apa-apa, sepertinya nggak ada persiapan apa-apa, tapi begitu Anda butuh sesuatu yang Anda butuhkan ada. Tandanya hatinya selalu ridho itu hatinya selalu lapang, sehingga mukanya juga senang, tampak senang, mukanya berseri-seri senang, hatinya dingin damai. Jadi nggak ada sakit-sakit. Kalau masih ada sakit-sakit di sini, segera dicabut. Ya, itu tandanya Anda sedang tidak selaras dengan bimbingan Tuhan. Orang yang sudah membaca la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, banyak membacanya, tapi hanya di lisannya saja. Tidak ada kesadaran la ilaha illallah, tidak ngerti yang dibaca itu apa. Sadar la ilaha illallah itu saja, membaca sekali itu energinya sudah dahsyat. La ilaha illallah itu kalau kita sadar la ilaha illallah itu sudah langsung lenyap diri kita ini, lenyap ditelan energinya la ilaha illallah. Nah itu kalau dimasukkan ke dalam hati, ini yang menguatkan hati. Introvert itu biasanya orangnya pendiam, suka menyendiri, terus ndak suka ngobrol ringan, ndak ada gunanya, dia males ngomong cuaca hujan ya, dingin ya, ndak penting. Ngapain ngomong tak ada gunanya, ya semua sudah tahu sekarang musim hujan. Jadi tidak suka basa-basi, tidak suka beramah-tamah. Jadi wajahnya pokoknya datar, lurus, tidak suka, tidak ekspresif, polos pokoknya. Jadi tidak suka rame-rame kayak gini. Mungkin dia duduknya di pojok-pojok. Cirinya orang introvert, dia tidak nyaman dengan keramaian. Dia lebih suka sedikit orang atau malah sendirian dia suka. Tidak suka diganggu. Hidup udah susah, ditambah perut buncit, lengkaplah penderitaanmu. Ini dia resep yang akan merubah hidupmu. Lemon, jahe, dan cengkeh bisa kau cari di kebun. Kemudian kau potong-potong, lalu direbus. Rebuslah sampai matang, sampai benar-benar lembek si lemonnya. Kemudian kau dinginkan, tuangkan ke dalam sebuah gelas. Si lemon dan si jahe ini akan mengacak-acak semua lemak-lemak jahat yang ada di perutmu. Minumlah 2 gelas sehari, bisa ditambah madu, bisa ditambah gula batu. Kalau dua-duanya nggak ada, ya udah gitu aja minum. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat dahsyat daun nangka adalah salah satunya membasmi kanker dan tumor. Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia setelah serangan jantung dan stroke. Namun kanker dapat dicegah dan diobati dengan daun nangka. Senin Kliwon ini memiliki sifat lembut tapi keras. Mengapa demikian? Karena biasanya Kliwon ini susah diatur ya teman-teman ya. Orangnya itu mau berinspirasi sendiri, walaupun menurut kita itu gagal, tapi mereka tetap mau mencoba. Kalau belum dicoba penasaran ya. Dan juga mereka tuh punya jiwa pemimpin yang tinggi, punya jiwa kebijaksanaan yang tinggi, walaupun sering gagal terus mencoba. Sehingga orang yang lahir pada weton Senin Kliwon didampingi oleh sosok kodam singa. Wah, kodam singa. Nah, kodam singa ini memiliki karakter yang luar biasa teman-teman. Memiliki karakter yang juga bisa menyesuaikan lingkungannya, dan sifat ia itu adalah sangat protektif, sangat melindungi, dan juga memberikan aura kebijaksanaan yang tinggi. Aku percaya sih menirin lo. Allahumma sholli wa sallim ala. Jadi bagi penderita yang punya batu ginjal
yang mungkin tidak mau dioperasi selama itu belum tersumbat total, bisa dilakukan dengan merebus biji alpukat kemudian diminumkan airnya. Ternyata biji alpukat ini bisa melarutkan batu ginjal, bahkan bisa melisiskan batu ginjal dikit demi sedikit. Untuk menjaga kesehatan mental saya, maka saya menjauhi orang-orang yang toksik, orang-orang yang vibes-nya negatif, orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai kita. Dan untuk menjaga kesehatan mental saya yang terakhir adalah saya punya prinsip bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab saya. Saya tidak punya kewajiban untuk memuaskan ego setiap orang. Tanda kamu adalah seorang wali. Bisa jadi tanda-tanda ini ada dalam dirimu. Sadar atau tidak, suka atau tidak, tanpa kamu ketahui, ternyata kamu adalah seorang wali pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda pertama, kamu tidak pernah merisaukan tentang rezeki. Mau banyak atau sedikit, datang atau hilang, kamu tak pernah ambil pusing. Alam bawah sadarmu mengatakan secara otomatis rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tanda kedua, kamu tidak pernah mengeluh ketika tertimpa musibah. Bahkan seringkali kamu tersenyum ketika tertimpa musibah. Musibah adalah nutrisi terbaik dalam kehidupanmu. Orang-orang mungkin keheranan dengan sikapmu itu, tapi rasa nikmat dalam musibah sudah mendarah daging dalam kehidupanmu. Ketiga, tingginya rasa kasih sayang dan sifat dermawan. Hatimu sangat lembut, penuh dengan empati pada sesama. Jangankan pada manusia, bahkan rasa sayangmu itu pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam memperlakukan harta, kamu nyah-nyoh saja, yaitu kamu mementingkan orang lain, padahal kamu juga sangat membutuhkannya. Aku tak ingin dirimu disentuh orang. Itu dahsyatnya kelor. Kalau Anda ambil kelor lalu Anda blender sama kelapa, air kelapa muda tadi, lalu
bubuknya Anda biarkan 6 jam dulu, nanti bubuknya nanti Anda balurin ke badan, dia akan mengikat racun. Itu kelor. Ya. Kalau pagi kelornya, daun kelor tadi Anda fermentasi, lalu Anda balurin ke badan, juga bisa ngangkat racun di badan. Ingat, jangan sekali-kali kamu menzolimi seseorang yang seseorang itu memiliki amalan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zolimin. Maka kamu dalam bahaya. Cek. Kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik gubuk ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan.
kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik kubu ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar,
demi keimanan. Jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik gubuk ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan.
jadi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik kubu ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan.